Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan abdul syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah, la yassifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, so'imin, so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan bumi, maka diciptakanlah gunung-gunung, lalu kemudian ditancapkan di atasnya. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala heran, lalu kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, adakah makhluk ciptaanmu yang lebih keras daripada gunung? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu adalah besi. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah di antara makhluk ciptaanmu yang lebih keras daripada besi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu adalah api. Lalu kemudian malaikat meneruskan pertanyaan, adakah di antara makhluk ciptaanmu yang lebih keras daripada api? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu air. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi, adakah di antara makhluk ciptaanmu yang lebih keras daripada air? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu adalah angin. Wahai Tuhanku, bertanya kembali malaikat, adakah di antara makhluk ciptaanmu yang lebih keras daripada angin? Ada, yakni adalah anak Adam apabila dia memberikan sedekah, lalu kemudian dengan tangan kanannya, sedangkan dengan tangan kirinya tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebutir benih, yang mana sebutir benih ini tumbuh menjadi 7 tangkai, lalu kemudian di setiap tangkainya memiliki 100 biji, dan Allah Maha melipat gandakan yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha luas rahmat serta karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Ayat ini berkenaan dengan suatu peristiwa
di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk pergi ke perang Tabuk. Rasulullah menyuruhkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan sedekah. Mendengar seruan tersebut, para sahabat-sahabat Rasulullah bergegas untuk mengeluarkan sedekah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-shadaqatun syai'un azimun. Sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Qalaha thalathan. Diulangi oleh Nabi 3 kali. Sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Sedekah itu sesuatu yang besar. Terlebih-lebih lagi bersedekah di bulan suci Ramadan. Asyamu junnatun wa shadaqatul yutfi'ul khati'ah. Bersedekah di setiap hari di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di bulan Ramadan akan menutupi kesalahan-kesalahan puasa. Asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Wa shadaqatul yutfi'ul khati'ah, dan sedekah adalah memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nar, seperti air yang memadamkan api. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 10 keuntungan bagi orang yang bersedekah. 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 di dunia, yang pertama adalah mensucikan hartanya. Yang kedua adalah mensucikan badannya. Yang ketiga adalah menolak bala dan penyakit. Yang keempat, mengembirakan orang miskin. Kemudian yang kelima, hartanya berkah dan rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 di akhirat, yang pertama adalah akan mendapatkan naungan di akhir kiamat. Mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisabnya ringan. Yang ketiga, timbangannya berat. Yang keempat, akan mudah melewati siratal mustaqim. Yang kelima, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun cara bersedekah yang baik itu ada beberapa macam. Yang pertama, hendaklah kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Sebagaimana salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan pemberiannya tanpa diketahui oleh orang lain. Yang kedua, hendaklah bersedekah itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah harta yang kita sedekahkan ini adalah hasil dari yang halal. Kemudian yang keempat, hendaknya kita memberikan rezeki kita, harta kita, hendaklah dengan wajah yang riang, yang penuh kasih sayang, yang penuh pemberian. Yang terakhir, yang kelima, apabila kita memberikan harta kita, hendaknya kita tahu siapa yang berhak untuk menerimanya. Ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, wal khotimah bisyahadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.